Ah, Ibu melahirkan alami pendarahan hebat, segera ambil tindakan darurat. ah, Siapa Gu Chengfeng? Saya Gu Chengfeng. Bagaimana keadaan istri saya? Istri Anda mengalami pendarahan pasca melahirkan. Paru-paru bayinya mengalami penumpukan cairan yang parah sekali, perlu segera dioperasi. Cepat selesaikan pembayaran sekarang juga. Baik. dokter gawat, ibu melahirkan mengalami shock, tanda vital menurun drastis. Cepatlah. Anak durhaka itu berada di klinik bobrok ini. Baik, kebetulan hari ini dia bergegas menemui. Wanita itu melahirkan. Seorang pekerja rendahan yang hina. Beraninya melahirkan darah daging dari keluarga Gu. Aku ingin lihat wanita ini seberapa besar kemampuannya yang lain. Ayo. Sudah kubilang sejak lama, meninggalkan keluarga Gu, melepaskan identitas tuan muda tertua Gu, kau hanyalah sampah. Ayah. Untuk biaya operasi Xiao Yue. Masih kurang 100.000. Aku mohon padamu. Bisakah kau pinjamkan sedikit padaku untuk menyelamatkan nyawa? Aku bisa meminjamkannya padamu, tapi kau harus kembali ke keluarga Gu bersamaku. Saat ini, aku tidak bisa meninggalkan Xiao Yue. Ayah. Tuan muda, turuti saja kata tuan besar. Jika tidak, nyonya muda dan anak, salah satunya tidak akan selamat. Istri Anda mengalami pendarahan hebat pasca persalinan, paru bayi mengalami penumpukan cairan yang parah, perlu segera dioperasi. Bernapas. Tarik napas dalam. Dalam. Bertahanlah. Bertahanlah. Selamat Nona Qin, bayinya adalah seorang putri cantik sepertimu. Suster, suamiku ada di luar. Bisakah aku merepotkanmu untuk membawakan anak ini agar dilihat olehnya? Bisa Nona Qin, jangan khawatir. Dia sudah dijemput oleh tuan besar. Kembali ke keluarga Gu. Tuan muda tertua memintaku menyampaikan padamu. Jika kau menandatangani perjanjian ini, dia akan memutuskan semua hubungan dengan keluarga Qinmu. Apa? Nyonya Qin, ini. Pegang ini baik-baik. Dokter, apa yang Anda katakan itu benar. Kakakku, dia meninggal. Nyonya Qin, cepatlah pergi. Jika tidak, kau akan terlambat. Lion Tin Giok ini, ayahnya berencana memberikannya. Tepat di hari ulang tahunnya yang pertama. Sekarang kuserahkan padamu. Cepat pergi. Mulai sekarang, kaulah anakku, Qin Fang. Selamat datang, Direktur Gu. Tempat ini dipilih oleh Direktur Hu. Ya betul, Direktur Hu adalah tokoh masyarakat kelas atas di Donghai. Dia benar hanya suka pijat kaki ini. Itu. Apakah kalian belum mendapatkan informasi tentang keberadaan Yuer dan Nona Besar? Kami sudah menyebar iklan bernilai ratusan juta rupiah, dan juga telah mempercepat pengerahan tenaga. Kami yakin sebentar lagi kami akan menemukan keberadaan Nyonya Besar dan Nona Besar. Naikkan lagi hadiah sayembara itu menjadi 20 triliun rupiah. Baik, Tuan Muda. Tuan Muda, maafkan saya. Saya sudah bersumpah di depan kakek.
untuk tidak membiarkan Anda menemukan ibu dan anak itu. Saya dengar dari Mandor, ibumu itu orang gila. Setiap tahun menghabiskan banyak uang untuk berobat. Makanya kamu datang kemari dan melakukan pekerjaan ini. Direktur Hu, saya hanya bekerja sebagai terapis. Saya mencari uang ini dengan kemampuan saya. Saya tidak akan melakukan hal lain sama sekali. Tenang saja, saya tidak akan membiarkanmu melakukan hal lain. Aduh, Direktur Hu, tolong jaga batasan Anda. kalau saya tidak jaga batasan, memangnya kenapa? Direktur Hu, waktu layanan saya sudah habis. Saya pergi dulu, ya. Tahan dia. Ini tempat hiburanku. Aku bilang kamu belum selesai jamnya, maka kamu belum selesai jamnya. Hahaha. Astaga. Direktur Hu. Direktur Hu. Jangan. Direktur Hu. Direktur Hu. Direktur Hu. Aku hanya seorang gadis kecil. Tentu saja aku tidak bisa melarikan diri. Kita bisa bicarakan baik. Baik, mari kita bernegosiasi. Gadis kecil ini memang tahu diri. Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana kamu akan bernegosiasi denganku sekarang? Aduh. Aduh. Pelacur mencoba mempermainkanku. Sudah tahu, Siapa yang meneleponmu? Tuan Muda. Baru saja ada kabar yang mengatakan bahwa liontin giok yang dulu Anda berikan kepada Nyonya Muda pernah muncul di pusat hiburan ini. Benarkah? Bagus, ayo. Segera temukan Lao Hu dan suruh dia menutup seluruh pusat hiburan ini. Baik, Tuan Muda. Ah, putriku tersayang, tunggu sebentar. Ayah akan segera menemukanmu. Aku tidak boleh membiarkan Tuan Muda tertua menemukan anak itu. Aku hanya bekerja paruh waktu. Lepaskan. Ciao. Ah. Baru belajar sedikit trik dan benar ingin menusukku sampai mati. Hahaha. Aku suka yang bersemangat sepertimu. Menarik. Hahaha. Jangan. Pegang dia. Hahaha. Tolong ampuni aku. Jangan. Hahaha. Jangan. Lepaskan aku. Hentikan! Hentikan! Direktur Hu, Anda datang sepagi ini? Paman, tolong aku. Gadis kecil ini, dia mirip Xiao Yue saat muda dulu. Direktur Hu, Grup Liu, meminta Direktur Gu bertemu untuk urusan bisnis. Lalu, beginikah caramu menjamu tamu? Hahaha. Kepala pelayan Fu, Anda bercanda. Kalau Direktur Gu tertarik pada gadis ini, aku akan segera mencarikan kamar untuk kalian berdua. Anda bisa bermain sesuka hati. Hahaha. Diam! Apa Anda pikir Direktur Gu sama bejatnya dengan Anda? Hari ini awalnya aku ingin membicarakan kerja sama di pinggiran kota denganmu, tapi sekarang tidak perlu lagi. Aduh, jangan begitu Direktur Gu. Ini. Dengarkan penjelasanku, ini semua salah paham. Jangan banyak bicara. Aku ingin kau mencarikan sesuatu untukku. Aduh, Direktur Gu, apa yang Anda cari? Aku bisa mencarikannya untukmu. Hahaha. Temukan liontin giok ini. Mengapa dia mencari liontin giok ini? Apa dia mengenal keluargaku? Di mana liontinku? Direktur Gu, jangan khawatir. Selama dia ada di pusat hiburan kami, saya pasti akan menemukannya, lalu menyerahkannya kepada Anda. Hahaha. Setelah kalung giok ditemukan, jangan membuat pengumuman, Anda harus segera memberitahu saya. Direktur Gu, jangan khawatir. Saya pasti akan menemukan kalung giok itu untuk Anda. Hahaha. Ingat ya, saya hanya memberimu waktu 3 hari. Gadis kecil, ikutlah denganku. Terima kasih, Paman. Silakan. Hei, silakan. Hei, ngomong kalian berdua. Periksa semua terapis di sini, kalian harus menemukan kalung giok itu. Baik. Pergi.
cepat pergi. Direktur Gu adalah pemimpin keluarga Gu. Jika kalung giok ini tidak ditemukan, pusat hiburan saya ini akan tamat. Sialan. Paman Gu, terima kasih banyak atas bantuan Anda hari ini. Ini adalah upah yang saya kumpulkan baru ini untuk berterima kasih pada Anda. Mohon diterima. Siapa yang memberimu keberanian berbicara seperti itu kepada Direktur Gu? Tidak, ibu saya pernah berkata bahwa seseorang harus tahu balas budi. Sok pintar. Apa ibumu tidak memberitahumu bahwa pada usiamu yang sekarang, kamu seharusnya tidak berada di tempat seperti ini? Apa yang saya lakukan adalah pekerjaan yang layak. Ada pijat, akupunktur, dan bekam. Sudah. Jika orang tuamu tahu, kamu melakukan hal seperti ini, mereka pasti akan sangat kecewa. Cepat pulang sana. Terima kasih. Kalau begitu, saya permisi dulu. Saya harus segera menemukan liontin giok saya. Tuan muda, sepertinya dia bersikap sangat berbeda terhadap gadis ini. Tidak ada yang berbeda. Hanya saja usianya. Hampir sama dengan putriku yang hilang. Tapi putriku sama sekali tidak akan kuizinkan berada di tempat seperti ini, dan tidak akan kuizinkan melakukan perbuatan memalukan seperti ini. Baik, memang benar apa yang Tuan muda katakan. Sudahlah, hal terpenting saat ini adalah segera menemukan liontin giok itu. Harus segera menemukan Xiao Yue dan putriku. Sudah ketemu belum? Lapor, Bos. Kami sudah menutup seluruh tempat hiburan, tetapi tidak menemukan liontin giok itu. Dasar tidak berguna. Beban. Hal sekecil ini saja tidak bisa kalian urus dengan baik. Apa gunanya aku mempekerjakan kalian? Liontin giok sudah ditemukan. Ini benar-benar benda berharga itu. Di mana kau menemukannya? Ruang privat nomor 888. Ruang privat nomor 888? Oh, Qin Yinyin, kau wanita jalang mencuri milik keluargaku, direkturku, bahkan datang sendiri untuk mencarimu. Kau sekarang juga kasih tahu kabar ini kepada kepala pelayan Fu. Pergi. Baik. Kau juga pergi. Beraninya kau berlagak polos di depanku. Kau sudah menyinggung grupku, nanti saatnya tiba untuk menjeratmu. Bukankah aku akan mendapatkannya dengan mudah? Bagaimana ini? Liontinku hilang. Itu peninggalan bibi untukku. Qin Yinyin, Ayah? dasar tidak berguna. Kau masih tahu jalan pulang? Katakan, mengapa kau dipecat dari tempat hiburan itu? Tahukah kamu betapa besar upaya yang sudah kulakukan hanya untuk mengeluarkan uang, mencari orang, dan koneksi agar kamu bisa kumasukkan ke pusat hiburan itu? Aku beritahu kamu, jika kamu tidak bisa menghasilkan uang lagi, bukan hanya wanita gila di dalam itu yang akan mati, aku juga pasti akan mati kelaparan. Ayah, jangan khawatir. Aku akan memijat akupunktur untuk ibu dulu. Setelah dia selesai meminum obat Tiongkoknya, aku akan segera pergi mencari pekerjaan dan menghasilkan uang. Baru itu namanya benar. Gehu. Ya, jangan khawatir. Anak pembawa sial itu sudah kembali. Ya, sebelum Anda datang, saya tidak akan membiarkannya pergi sejauh setengah langkah pun. Aduh, baik. Tuan muda, ada apa dengan Anda? Kenapa setelah kembali ke Donghai, aku selalu merasa jantungku ini sakit, selalu sakit tanpa alasan, seperti seseorang yang penting akan meninggalkanku. Ada pepatah yang mengatakan, ikatan hati antara ayah dan anak. Mungkinkah Tuan muda tahu bahwa Lauhu akan membunuh wanita itu? Ada apa? Apa? Liontin gioknya sudah ditemukan? Segera siapkan mobil, aku akan segera pergi ke sana sekarang. Liontin gioknya ditemukan. Laufu, aku mungkin sudah menemukan putri kandungku. Selamat Tuan muda. Kalian akan segera berkumpul sebagai keluarga kecil yang bahagia. Ayo, segera berangkat. Baik, Tuan.
Beritahu Huzi, saat kami tiba, jika bajingan keluarga Gu itu masih hidup, suruh dia menyiapkan pemakamannya sendiri. Bu, lihat, ini uang yang baru. Baru ini kudapatkan dari hasil bekerja. Ini, ibu simpan saja. Bu, aku tidak sengaja menghilangkan liontin yang diberikan bibi padaku. Apa? Kamu menghilangkan liontinnya? Cepat temukan kembali. Itu sangat penting bagimu. Jangan pernah biarkan siapapun mengambilnya. Sepenting itukah? Bu, apakah liontin itu ada hubungannya dengan ayah kandungku? Benar kan? Liontin itu memang sangat penting. Selebihnya, aku lupa. Aku tidak tahu. Jangan tanya aku. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Tidak, aku harus menemukannya sebelum orang-orang Gehu. Baiklah, ibu istirahat juga ya. Ayah, Qin Yinyin, karena kamu sudah dipecat dari pusat hiburan, mana gajimu? Berikan. tidak ada. Tidak ada. Aduh, Tidak bisa. Uang ini untuk menyelamatkan ibu. Ayah tidak boleh mengambilnya. Dia akan mati. Untuk apa membuang? Buang uang. Tidak bisa. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Minggir. Kembalikan. Kembalikan padaku. Ayah, ya, maafkan aku. Dasar bocah kecil, sudah berani sekarang ya? Berani-beraninya memukulku. Tidak. Apa kamu percaya aku bisa membuat hidupmu terasa lebih buruk daripada kematian? Li Chuanshan, hentikan. Nak, jangan takut. Meskipun aku harus mengorbankan nyawaku ini, aku tidak akan membiarkan orang jahat mengganggumu. Dengan penampilanmu yang gilaan itu, Aduh, Qin Fang, lepaskan. aku tidak peduli kau benar-benar gila atau hanya berpura-pura. Aku sudah sepakat harga dengan Lauhu dari pusat hiburan. Dia akan segera datang untuk menjemputmu. Putri sepertimu ikut dengan Gehu itu adalah hal yang sangat menguntungkan. Lauhu? Kau mau memberikan Yinyin untuk Lauhu? Tepat sekali. Li Chuanshan, Yinyin telah memanggilmu ayah selama 20 tahun. Dasar kau binatang. Bahkan jika Tuhan datang pun ini tidak akan berubah hari ini. Masalah ini harus diselesaikan. Dasar kau bajingan. Kau berani mengganggu Yinyin. Dasar kau wanita gila yang mengganggu. Kenapa kau tidak mati saja? Sudahlah. Bu, ayah, jangan sakiti ibu. Aku akan menurutimu. Minggir kau. Aku akan urus wanita gila ini dulu. Setelah itu baru giliranmu. Wanita gila. Bahkan, jika aku membunuhnya di depan matamu, apa yang bisa kau lakukan padaku? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Li Shanchuan, dasar kau binatang. Pergi. Hentikan. Aduh, Gehu. Kau berani menyentuh orangku. Kau sudah bosan hidup ya? Mana berani? Gehu, tolong redakan amarah Anda. Nanti aku akan memberimu pelajaran. Hai kau bajingan tua. Baik. Kau. Kemarilah. Lihat baik. Baik. Apakah liontin giok ini adalah milikmu? Gawat. Ini milikku. Liontin giok ini milikmu? Ini milikku. Ya ampun. Gehu, benda ini bukan milik kami. Ibu saya kambuh lagi. Apa orang? Orang di bawah saya salah. Liontin itu milikmu. Mengapa kamu tidak mengambilnya kembali? Ibu? Seseorang meminta Gehu mencari pemilik liontin giok ini. Jika kita mengakuinya, seluruh keluarga kita akan dalam bahaya. Lalu bagaimana? Itu dari. Apa yang ibu katakan?
Itu diperoleh oleh bibimu dengan nyawanya. Dia memberikannya padamu, kamu harus menghargainya. Bukannya ini peninggalan ayah kandungku? Ayah kandung apa? Dia sudah lama meninggal. Kamu adalah putriku. Aku akan melindungimu. Kenapa bengong saja? Cepat kemari dan tuangkan teh untuk Gehu. Oh, baik. Gehu, apakah kalian sedang mencari pemilik liontin itu? Keluargaku begitu mendesak mencari liontin ini. Kemungkinan besar mereka ingin menyingkirkan orang yang memilikinya. Menyingkirkan orang ini. Maafkan saya. Ini sungguh buang waktu. Saya tidak peduli apakah liontin ini milikmu atau bukan. Bawa dia pergi dulu. Hari ini tidak ada yang boleh membawa putriku. Kamu gila. Ini Gehu. Melawan dia, seluruh keluarga kita akan hancur. Yinyin adalah segalanya bagiku. Baik, aku akan ikut dengan kalian. Baik, aku akan ikut kalian. Tapi kalian harus lepaskan ibuku. Tidak bisa. Boleh. Yinyin, jangan. Jangan bawa putriku. Tahan dia. Jangan bawa putriku. Jangan bawa putriku. Gehu, aku akan ikut denganmu setelah aku menenangkan ibuku. Coba bicara lagi. Kau pikir aku tidak akan mencambukmu? Aku mohon padamu, ayahku tidak akan mengurus ibuku. Sekarang enyah kau dari sini. Hentikan. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh orang yang dicari Gu Chengfeng. Direktur Gu, kepala pelayan Fu, Anda sekalian sudah tiba. Tolong jangan banyak bicara. Mana barang yang aku mau? Saya. Jangan bawa putriku. Itu kamu. Astaga, Kau mengenalku? Gu Chengfeng, kau mengecewakan kakakku saat itu, membuatnya mati tanpa ketenangan. Aku tidak boleh membiarkan dia tahu kalau Yinyin adalah putrinya. Tuan Direktur Gu, wanita kampung seperti dia, bagaimana mungkin bisa mengenal Anda? Orang besar seperti Anda? Cepat pergi dari sini. Yinyin, tunggu sebentar. Apapun yang dia katakan, jangan ikut dengannya. Ibu, apa kau mengingat sesuatu? Jangan bicara lagi. Baiklah, mana barang yang kucari? Direktur Gu, barang yang Anda cari ada padaku. Astaga, liontinku mana? Tadi jelas masih di tangan Gehu. Kenapa tiba-tiba menghilang? Apa maksudmu? Tadi jelas ada. Ini pasti dicuri oleh gadis kecil ini. Direktur Gu, dia yang mengambil barang berharga Anda. Bukan aku. Jelas hilang di tanganmu. Wuzi, apakah waktu Direktur Gu boleh kau sia-siakan? Direktur Gu, aku pasti akan membuat mereka memberikan pertanggungjawaban kepada Anda. Mana berani kami menyinggung para tuan sekalian. Kalau begitu, aku akan serahkan gadis kecil ini untuk menebus semua kesalahan Anda. Tuan muda mencari pemilik liontin Jiok. Apa gunanya gadis ingusan ini? Tuan muda, sepertinya informasinya salah. Sebaiknya kita pergi dulu. Benar. Serahkan saja padaku. Mirip? Benar sangat mirip. Tuan muda, gadis muda ini memang agak mirip dengan nyonya muda tertua. Tetapi lihat ibu dan anak ini, mereka tampak seperti pinang dibelah dua. Benar, ibu dan anak ini sangat mirip. Dia jelas bukan putriku. Hei, kenapa masih berdiri saja? Cari, kita harus menemukan harta yang Direkturku minta. Kalian semua tidak boleh menyentuhnya. Dasar perempuan gila, jangan mencari masalah. Paman Gu, kami benar tidak mengambilnya. Mohon bantu kami untuk membuktikan kebenaran. Wuzi, kerjakan.
Hei, telanjangi ibu dan anak ini dan cari liontin itu sampai ketemu. Kau bajingan. Ibu, Dasar wanita jalang, apa Direktur Gu bisa kau sentuh begitu saja? ibuku tidak sengaja. Aku mohon pada kalian, lepaskan dia. Apapun yang harus kulakukan, aku bersedia. Aku hanya ingin hasilnya. Temukan saja barang yang kuminta. Direktur Gu berhati baik. Asal kalian bisa membuktikan diri tidak bersalah atau menyerahkan liontin Jiok itu, keluarga kalian akan aman. Satu persatu, semua perempuan gila. Cepat serahkan. Ayah juga tidak percaya pada ibu dan aku? Aku tidak punya anak perempuan yang suka mencuri sepertimu. Lagi pula, kau bukan anak kandungku. Aku... Berhenti. Dia bukan putrimu. Aduh, Direktur Gu, wanita gila ini. Bocah sialan ini dibawa olehnya. Dia bukan anak kandungku. Direktur Gu, orang desa ini tidak tahu apa-apa. Dia pasti melihat barang berhargaku ini, lalu mencurinya. Kenapa tidak buru bersujud dan minta maaf kepada Direktur Gu? Aku tidak melakukan kesalahan apapun, kenapa aku harus minta maaf? Dasar gadis nakal, kau masih membantah. Sepertinya dia baru akan menyerah setelah dipaksa. Biarkan wanita gila ini sadar. Mau apa, ibu? Serahkan liontinnya. Jika tidak, nyawa ibumu akan melayang. Apa yang harus kulakukan agar kalian mau melepaskan ibuku? Bagaimana kalau kau tanggalkan pakaianmu dan kita lihat? Baiklah, aku akan menanggalkannya. Asalkan kalian mau melepaskan ibuku. Gu Chengfeng, apa kau tidak takut Qin Yue menuntut balas kepadamu? Hentikan. Ibu. Qin Yue, kau mengenal Qin Yue? Kau tahu di mana dia? Hei, bangunlah. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Kapan dia bisa sadar? Direktur Gu operasinya sangat sukses. Dia akan segera sadar, tetapi dia tidak boleh mengalami tekanan lagi. Syukurlah. Tuan muda, meskipun Anda terburu mencari Nona Yue, Anda juga harus menjaga kesehatan. Aku baik-baik saja. Jika dia benar tahu tentang Yuer, aku akan segera menemukan ibu dan anak itu. Dasar gadis kurang ajar. Untuk mengobati wanita gila ini, ternyata butuh 400 juta rupiah. Dari mana kau dapatkan 400 juta rupiah ini? Paman Gu yang membayarnya di muka. Direktur Gu, kau beraninya mengambil uang Direktur Gu? Aku peringatkan kau, jika kau tidak bisa mengembalikan uang 400 juta rupiah ini, aku akan menjualmu ke pusat hiburan. Kau dengar tidak? Ya, aku tahu. Kau sudah sadar? Apa kau mengenal seorang wanita bernama Qin Yue? Dia adalah istriku yang hilang. Yue yang mana? Aku tidak mengenalnya. Apa? Jauhi aku dariku? Di mana Yinyinku? Yinyin? Aku tanya, apa kau mengenal seorang wanita bernama Qin Yue? Aku tidak kenal siapapun. Di mana Yinyinku? Cepat tahan dia. Yinyin. Liontin itu diambil olehnya. Dia yang ingin menyakitiku. Yinyin. Kau baik saja. Kau dipukul. Mengapa nasib putriku begitu malang? Aduh, Mama, dokter. Apa yang terjadi di sini? Direktur Gu, kondisi mental pasien memang tidak stabil. Mungkin setelah beristirahat beberapa hari, dia akan membaik. Dr. Chen, pastikan kau memberinya obat yang terbaik. Begitu dia sadar, kau harus memberitahu saya. Baik, Direktur Gu, jangan khawatir. Mari.
Tuan muda, mengapa kau mau membantu wanita gila ini? Saat itu mungkin dia hanya mengoceh. Mungkin dia tidak mengenal Nona Xiao Yue. Selama masih ada sedikit harapan, saya tidak akan menyerah. Paman Gu, terima kasih telah membayar uang muka biaya rawat inap ibu saya yang sebesar 400 juta rupiah itu. Anak muda, saya adalah seorang pengusaha. Saya tidak beramal. Saya bisa bekerja untuk Anda, asalkan saya bisa membayar utang Anda. Pekerjaan apapun akan saya lakukan. Keluarga Gu bukanlah tempat hiburan. Tidak sembarang orang diterima. Paman Gu, saya mohon, jika saya tidak bekerja untuk membayar utang Anda, ayah saya akan menjual saya. Jika putri saya masih hidup, dia pasti tidak akan menjalani hidup dengan memohon seperti ini. Kau cari di perusahaan, lihat pekerjaan apa yang cocok untuknya. Ambil ini. Setelah itu datanglah ke keluarga Gu untuk mencari saya. Baik. Terima kasih, Paman. Terima kasih. Anak muda, saya tanya, apakah ibumu mengenal seorang wanita bernama Qin Yue? Orang dengan status seperti dia, bagaimana mungkin mengenal bibi saya? Ibu saya sudah sakit selama bertahun-tahun. Di dekatnya juga tidak ada kerabat atau teman. Ayo pergi. Paman, hati-hati di jalan. Bibi sudah meninggal lebih dari 20 tahun. Mengapa mereka mencari dia dengan sangat gencar? Keluargaku begitu terburu-buru mencari liontin ini ya. Mungkin saja mereka hanya ingin menyingkirkan orang yang memiliki liontin itu. Mungkinkah itu benar-benar musuh lama? Anak itu sama sekali bukan anak dari Qin Fang. Kau yakin? Dia punya seorang kakak perempuan. Sepertinya namanya Yue. Kau harus segera menyingkirkan ibu dan anak ini. Ada apa? Direktur Gu, barang yang dibawa Nona kedua dari luar negeri sebagai tanda bakti untuk Anda, malam ini ingin makan malam bersama Anda. Dia memang anak yang berbakti. Ayo pergi. Baik. Di mana liontinnya? Yinyin, Ma. kemarilah. Iya. Ma, Anda sudah bangun. Lihat, aku sudah membawa liontin itu kembali. Bagus, bagus sekali. Simpanlah baik-baik. Jangan biarkan siapapun mengambilnya lagi. Aku tahu. Sebelumnya, kepala pelayan Fu yang mengambilnya. Dia ingin mencelakaiku. Sekarang, ada satu hal penting yang harus aku beritahukan kepadamu. Jangan pernah mencari ayah kandungmu lagi. Sudah kubilang dia sudah lama meninggal. Kau harus ingat 20 tahun yang lalu, bibimu dibunuh oleh Gu Chengfeng. Apa? Dibunuh oleh Paman Gu? Ayah kandungmu meninggalkan kita, ibu dan anak. Gu Chengfeng, dialah yang membunuh bibimu. Apa? Tapi Pamanku terlihat seperti orang baik. Dan dia sampai sekarang masih mencari bibi. Orang baik? Dia dari keluarga Gu yang kaya raya dan berkuasa. Sekalipun bukan dia sendiri yang membunuh kakakku, itu adalah perbuatan jahat orang keluarga Gu. Jangan dekati keluarga Gu, semakin jauh semakin baik. Baik. Ma, aku janji. Anda jangan terlalu emosi dulu. Aku ingin kau bersumpah. Jangan pernah mendekati Gu Chengfeng. Ma, Anda ini. Qin Fang, Qin Yinyin, Kalian siapa? serang. Cepat tolong, ada yang menyerang. Cepat panggil orang, ada yang menyerang. Ibu. Lepaskan. Dasar bocah tengik. Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Awas saja kau. Ibu, sadarlah, jangan menakutiku. Ibu, sadarlah, jangan menakutiku. Yinyin, aku akan selalu melindungimu. Ingat apa yang kukatakan. Jauhi keluarga Gu. Jangan pernah kembali. Pikirkan ayah kandungmu, ya. Aku janji ibu. Dokter, tolong selamatkan ibu.
Ibu, kau tidak boleh kenapa? Kenapa? Keluarga pasien, mohon tunggu di luar. Ibu, kau tidak boleh kenapa? Kenapa? Hei, suster, suster. Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Anda putrinya pasien ya. Saat ini, pasien sedang mengalami pendarahan hebat. Suster baru saja mengambil plasma darah, ikut saya masuk dulu. Transfusi darah darurat. Dokter, apa yang terjadi? Apa? Reaksi penolakan? Apa kalian bukan kerabat garis lurus? Apa? Tidak mungkin, saya adalah putri kandungnya. Kenapa bisa begini? Jika aku bukan anak kandung ibuku, lalu siapakah aku sebenarnya? Qin Yinyin, belikan aku makanan. Ayah, ibu sedang dalam kesulitan. Aku tidak bisa meninggalkannya. Hei, kau berani bicara seperti itu padaku? Hah, dia tidak akan mati secepat itu. Pergi atau tidak? Harus pergi, cepat, Aku akan pergi. cepat. Hei, Gehu. Hei, dia sudah pergi. Gehu, uang yang aku kalahkan waktu berjudi terakhir, apa bisa dianggap lunas? Baik, hahaha. Sungguh terima kasih, Gehu. Terima kasih, Gehu. Hei. Keluarga pasien, pasien sekarang sudah melewati masa kritis. Mohon Anda menjaganya dengan baik. Ci, kenapa umur wanita gila ini panjang sekali? Tuan Direkturku, Qin Fang terluka parah. Dan juga, gadis itu sepertinya bukan anak kandungnya. Apa? Golongan darah mereka tidak cocok? Tuan Muda, apa terjadi sesuatu? Keluarga Qin Fang dan Qin Yinyin punya musuh. Seharusnya tidak ada. Kita harus kembali ke rumah sakit, cepat. Tuan Muda, Nona muda kedua adalah putri yang selalu menemani Anda. Tidak ada yang lebih penting daripada menemukan putri kandungku sendiri. Bawa orang, ayo pergi. Siapa sebenarnya orang tua kandungku? Mengapa ibu merahasiakannya dariku? Hahaha. Aku berhasil menangkapmu, kan? Dasar wanita jalang, kau berani memukulku. Kau yang menyuruh orang melukai ibu? Lumayan pintar juga ya. Tahan dia. Tolong, tolong. Jangan berteriak. Hari ini Yan Wangye akan membuatmu mati. Sayang sekali kulitmu yang halus dan lembut ini. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Gehu berkata dari atas, yang penting dia menghilang saja. Mengenai bagaimana cara melakukannya, Anda yang putuskan. Hahaha, aku mengerti. Kalau begitu aku akan bersenang-senang sebentar. Jangan, lepaskan aku. Sudah diambang kematian, masih saja berani melawan? Kalau begitu, akan kutunjukkan padamu siapa di antara kita berdua yang lebih tangguh. Hahaha. Hei, karena kau begitu pintar, ayo kita main permainan. Huzi, jangan buang waktu tuan itu. Apa yang kau takutkan? Pergi keluar dan jaga di sana. Ini pasti akan beres untukmu, oke? Ayo coba tebak siapa sebenarnya yang ingin membunuhmu. Jika tebakanmu benar, akan kubuat kematianmu cepat. Dasar jalang kecil, cepat tebak. Tuan Muda, tolong jangan terburu. Buru, kita cari lagi di tempat lain.
Ini Liontin Yuer. Cepat cari Qin Yinyin, tanyakan dengan jelas, ayo. Anda siapa? Ayah saya berutang pada Anda. Salah tebak, Apa karena Anda menyimpan dendam pada saya? salah tebak. Apa saya orang yang spicik itu? Tebak lagi. Saya tidak tahu, saya sungguh tidak tahu. Hahaha. Lihatlah, sekarang kau ketakutan setengah mati. Hahaha. Tolong. Liontin, mana Liontin saya? Liontin itu benar milikmu. Kenapa saat saya tanya tadi kamu tidak bilang? Saya takut. Apa benar Gu Chengfeng yang ingin mencelakai saya? Lalu kalau kau tahu memangnya kenapa? Orang rendahan sepertimu dan ibumu, saya bisa menghancurkan kalian semudah meremas semut. Kau mengerti? Tolong. Sepertinya kau sudah tak sabar ingin mati. Jangan. Ayah, bukankah ayah janji mau makan bersama saya hari ini? Kalau tidak datang, saya bisa marah loh. Putriku sayang, jangan marah, ayah akan segera datang, baik? Tuan Muda, bagaimana kalau saya tetap di sini mencari Qin Yinyin? Baiklah, saya serahkan padamu. Kau harus menemukannya untukku, jangan biarkan dia terluka sedikit pun. Tuan Muda, Nona muda kedua masih menunggu Anda di restoran. Hampir saja, nyaris. Tolong aku. Kau cari mati ya, cari mati. Hari ini aku akan membuatmu mati. Aduh. Bajingan mana yang berani memukulku? Buka matamu dan lihat siapa ini. Gu, itu Direktur Gu. Yinyin, kau baik saja. Paman Gu, tolong aku. Yinyin, cepat bawa dia ke rumah sakit. Cepat. Gu, ya ampun, Direktur Gu. Ini bukan urusanku. Semua ini adalah Fu, pengurus besar Fu. Tolong bantu bicarakan untukku. Dasar bodoh. Apa kau tidak tahu? Dia sangat mungkin adalah putri Direktur Gu yang hilang bertahun-tahun. Cepat minta maaf sambil bersujud. Apa? Putri yang hilang bertahun-tahun? Bukankah ini semua? Benar-benar. Salahku karena terlalu bodoh. Direktur Gu, mohon maafkan aku. Pusat hiburan itu harus lenyap bersamanya. Direktur Gu, mohon maafkan aku. Tolong maafkan aku. Jangan. Ayo pergi temui ibu dan anak keluarga Qin. Baiklah, Tuan Muda. Tuan, Uzi gagal. Tuan Muda sekarang yakin Qin Yinyin adalah bayi perempuan itu. Sudah 20 tahun berlalu, dia masih karena wanita itu, dan anak yang tidak berguna itu keras kepala. Lalu Tuan, kita harus bagaimana? Ya, semua ini demi keluarga Gu. Ibu dan anak dari keluarga Qin harus disingkirkan hari ini juga. Tapi selalu ada orang yang menjaganya. Saya? Di sini ada 4 juta rupiah. Pekerjaanmu ini seharusnya sudah kau ganti. Saya mengerti. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Saya tidak kenal siapa Qin Yue. Hanya saya sendiri di keluarga Qin. Yinyin adalah putri saya. Benarkah? Putrimu hampir disakiti sampai meninggal hari ini. Liontin Giok ini ada padanya saat itu. Namun ini adalah tanda pengenal yang kuberikan untuk putriku. Kau sudah tahu semuanya. Yinyin dia. Jadi, Qin Yinyin benar putriku. Kau berbohong padaku. Gu Chengfeng, kau binatang.
Liontin giok ini tidak ada padanya. Saya menemukannya di pinggir jalan. Saya hanya menduga saja. Qin Fang. Qin Yinyin adalah putriku dan Yuer. Saat itu karena saya sedang kesulitan keuangan, saya terpaksa meminta bantuan ayah saya. Tapi saya tidak menyangka dia justru mengusir Yuer. Jadi, saya mohon padamu. Bisakah kau memberitahu saya di mana Yuer sekarang berada? Gu Chengfeng, untuk apa kau berlaga penuh kasih? Semua ini karenamu, kau menyebabkan kematian kakak perempuanku. Yuer meninggal? Tidak mungkin. Benar. Kakakku dulunya karena anaknya meninggal karena sakit. Dia sendiri juga tidak ingin hidup lagi. Yinyin adalah putriku. Dia adalah anak angkatku. Anakmu sudah lama meninggal bersama kakakku. Sebelum kakakku meninggal, dia memberikan liontin giok itu kepada Yinyin. Liontin giok ini, ayahnya berencana untuk memberikannya padanya saat dia genap sebulan. Sekarang kuserahkan padamu. Cepat pergi. Kau bilang Qin Yinyin, kau adopsi dari tempat lain. Tapi mengapa kau menyembunyikannya dariku? Karena kalian orang keluarga Gu semua adalah iblis berbalut kulit manusia. Aku tidak akan pernah membiarkan Yinyin berada dalam bahaya. Kau tidak mau bicara? Kau percaya atau tidak, aku akan membuat putrimu tidak hidup melewati hari ini. Gu Chengfeng, jika kau berani menyentuh putriku, aku akan melawannya habisan sampai mati. Nyonya Qin, saatnya suntik. Apa yang mau kau lakukan? Qin Yinyin, kau harus tahu posisi dirimu. Orang rendahan sepertimu, beraninya kau bermimpi mendekati keluarga Gu. Saya sungguh berterima kasih kepada Paman Gu yang sudah menyelamatkan saya beberapa kali. Tetapi, saya juga tidak berniat mendekati keluarga Gu. Mau pergi? Kau tidak boleh meninggalkan tempat ini. Mengapa? Liontin, di mana Liontinku? Mengapa kalian terus mencari Liontinku? Itu karena kau dan ibumu adalah musuh keluarga Gu. Bagaimana aku bisa membiarkanmu membuat keluarga Gu dipermalukan? Apa yang kau lakukan pada ibuku? Tidak ada apa-apa. Dia menderita sakit selama bertahun-tahun. Saya hanya mempercepat akhir hidupnya. Kamu? Kejar mereka. Gu Chengfeng, saya akan membuatmu membayarnya. Direktur Gu, kondisi mental pasien tidak stabil. Biar saya saja. Qin Fang, ada apa ini? Direktur Gu, pasien sudah meninggal dunia. Kau bilang dia meninggal? Kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat panggil dokter. Saya akan segera pergi. Mungkinkah Yuer benar sudah tiada? Yuer, kenapa dulu kau harus meninggalkanku bersama anak kita? Mungkinkah ini adalah balasan yang diberikan Tuhan kepadaku? Pergi. Aku akan selalu melindungimu. Ingat kataku. Menjauhlah dari keluarga Gu. Jangan pernah memikirkan ayah kandungmu lagi. Gu Chengfeng, kau telah membunuh orang yang paling kucintai. Aku akan membalas perbuatanmu. Aduh, serahkan dokter kalian. Ini adalah malpraktik rumah sakit. Rumah sakit harus memberiku kompensasi ganti rugi. Aduh, selesai. Nak, aku tahu kau sangat sedih, tapi setidaknya makanlah sesuatu.
Ini. Aku punya seorang putri. Dia juga suka makan hamburger sejak kecil. Tidak kusangka. Kau sama sepertinya. Xiao Oyun punya ayah sepertimu. Benar, benar beruntung. Aku tidak boleh membuatnya membenciku. Sebaliknya, jika ingin membalas dendam, aku hanya bisa perlahan mendekatinya, menunggu kesempatan. Jangan Tuan Muda, sudah tahu identitasnya. Sebenarnya, Xiao Yun adalah anak yang malang. Yang bisa kulakukan adalah menebus kekurangan masa kecilnya. Sebenarnya, aku juga punya seorang putri yang belum pernah kutemui. Dasar kau, jalan kecil tak punya hati nurani. Itu ibumu yang telah mengkhawatirkanmu seumur hidupnya. Ibumu sudah meninggal. Kau masih punya waktu luang untuk makan di sini? Li Chuan Shan, diam. Tuan Li, berapa banyak kompensasi yang kau inginkan? Direktur Gu, saya juga memberi tekanan pada rumah sakit. Lihatlah, saya hanya punya satu istri ini. Setelah dia pergi, hati saya terasa sangat sakit. Terlebih lagi, dia meninggal secara tidak wajar. 5 juta. Cukup untukmu kan? 5 juta. Di mata pengusaha seperti Gu Chengfeng, nyawa ibuku hanya bernilai 5 juta. Angka yang dingin ini. Yinyin, menurutmu, berapa banyak yang seharusnya dikompensasi oleh rumah sakit? Saya yakin rumah sakit akan memberikan kepada kami jawaban yang jelas. Namun, saya curiga kematian ibu saya ada alasan lain. Serahkan masalah ini padaku. Saya pasti akan memberimu penjelasan. Saya dengar dari ibumu. Ini adalah pemberian dari bibimu untukmu. Tuan Muda, Liontin ini adalah kunci untuk menemukan nona tertua. Semua hal, saya sudah mengetahuinya. Qin Fang bilang anak saya dan Yuer sudah meninggal. Liontin ini, karena Yuer ingin memberikannya. Maka biarlah keinginannya itu terpenuhi. Ngomong-ngomong. Yinyin, sudah bisa dibilang keluarga saya. Paman Gu, saya ingin bertanya satu hal padamu. Kau dan bibiku, Qin Yue, hubungan apa sebenarnya ini? Gu Chengfeng, pura menghayati perasaanmu. Semua ini karenamu. Kau yang menyebabkan kematian kakakku. Nak, jangan khawatir. Mulai sekarang, saya akan menjaga kamu menggantikan bibimu. Beberapa hari lagi akan ada jamuan keluarga Gu. Saya akan mengirim orang untuk menjemputmu. Saat itu, saya akan memperkenalkan kamu kepada para tokoh ternama se-kota. Tuan, maksud Tuan Muda Sulung adalah membawa Qin Yinyin kembali ke keluarga Gu. Maksud Tuan adalah meminta nona muda kedua yang mengurusnya. Ah, baik. Dasar jalan kecil kau. Kau tahu, ini namanya sedang beruntung besar, tahu tidak? Cepat ucapkan terima kasih pada Direktur Gu. Gu Chengfeng, aku akan membuatmu menyesal telah melakukan semua ini. Ah, jalan kecil, kau mau pergi kemana? Menemui ibuku untuk yang terakhir kali. Orang mati itu pembawa sial. Hei kau, hei. Biarkan saja dia pergi ya. Direktur Gu, soal 10 miliar rupiah kita itu, Ibu, maafkan aku. Tetapi aku berlari terlalu lambat. Andai aku bisa berlari lebih cepat lagi, mereka tidak akan mencelakaimu sampai mati. Ibu, sebenarnya aku sudah tahu. Aku bukan putri kandungmu. Tetapi masih banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Mengapa kau begitu baik padaku seperti putri kandungmu sendiri? Mengapa kau melarangku mencari ayahku?
Mengapa kau tidak memberitahuku siapa aku sebenarnya? Jangan pernah mencari ayah kandungmu lagi. Sudah kubilang dia sudah lama meninggal. Kau harus ingat 20 tahun yang lalu, bibimu dibunuh oleh Gu Chengfeng. Ibu, tenang saja. Di dalam hatiku, kau selamanya adalah ibuku. Aku pasti akan membalaskan dendamu dan bibi. Membuat mereka yang meremehkan kita dan memandang rendah kita masuk neraka. Xiao Yun sudah kembali. Kau memanggilku apa? Nona kedua. Kudengar ayahku menemukan anggota keluarga yang telah lama hilang. Aku sudah menyiapkan hadiah pertemuan untuknya. Ayo, tunjukkan padaku, kita lihat dia. Sebelum Qin Fang meninggal, dia bersikeras mengatakan bahwa Qin Yinyin adalah putri kandungnya. Tuan muda belum mengetahui kebenarannya sekarang. Jadi Qin Yinyin sekarang paling-paling hanyalah keponakan ayahku. Tanpa bukti identitas. Memang benar. Lalu, bagaimana dengan tes DNA? Sudah dilakukan? Saya pernah melakukannya tanpa sepengetahuan tuan muda. Tetapi hasilnya baru bisa dilihat beberapa hari lagi. Nona muda kedua, Anda adalah satunya putri tunggal keluarga Gu. Tidak ada yang bisa menggoyahkan hal itu. Tentu saja. Apa yang sebenarnya dilakukan Gu Chengfeng pada bibiku saat itu? Bagaimana cara aku membalas dendam? Sekarang aku bahkan tidak punya kesempatan untuk mendekatinya. Ini barang-barangmu yang kamu tinggalkan di rumah, ambil dan cepatlah pergi dari sini. Ayah, aku tidak boleh pulang. Pulang. Apa kamu pantas? Dasar anak haram yang tidak diinginkan oleh siapapun. Sekarang ibumu yang gila itu sudah mati. Apa kamu masih berani pulang denganku? Tapi aku tidak punya tempat tujuan lain. Ayah, aku bisa merawatmu. Aku bahkan bisa mencarikan uang untukmu. Oh, tidak perlu. Saat ini, aku sudah punya uang ratusan juta rupiah di tangan. Jangan harap kamu bisa mendapatkan sepeser pun. Ternyata kamu khawatir aku akan menghabiskan uangmu. Uang itu didapatkan ibu dengan nyawanya. Apa kamu tidak takut dia mendatangimu di tengah malam? Dia? Bahkan jika dia menjadi hantu, aku akan mempermainkannya beberapa kali sampai dia tidak tahu seperti apa rupa hantu. Sepertinya kamu memang pantas sekali diberi pelajaran. Hentikan. Dasar gadis, kurang ajar dari mana asalnya ini. Kamu berani memukulku? Dasar pengecut yang hanya berani membentak wanita. Memukulmu hanya mengotori tanganku saja. Li Shanchuan, buka matamu dan lihat baik-baik. Ini adalah putri Direktur Gu, putri grup Gu. Gu Xiaoyun. Direktur Gu, Nona Gu. Aku dengar ayahku menemukan kakak perempuanku. Aku datang untuk melihatmu. Itu kamu ya? Anda adalah Gu Xiaoyun, putri keluarga Gu? Aduh, Nona Gu, tenanglah. Saya tidak sengaja menabrak Anda. Bau sekali. Sudah berapa hari tidak mandi? Cepat pergi dari sini. Jangan kotori saya di sini. Iya. Saya pergi sekarang. Qin Yinyin, saya bicara denganmu. Ingat baik ini. Jangan kembali ke desa. Ayah, tapi kalau saya tidak kembali, saya akan kehilangan tempat tinggal. Apa urusan saya? Pergi, aduh. Baik. Aduh, Direktur Gu. Anda datang. Ayah, Yinyin sungguh kasihan. Kita harus membantunya. Wah, Xiaoyun kita memang anak yang baik. Ayah sangat bangga. Yinyin, dia adalah keponakan Yuer. Mulai sekarang, dia adalah setengah bagian dari keluarga Gu. Kamu. Mulai sekarang harus merawatnya dengan baik. Mengerti? Tenang saja, Ayah. Ngomong-ngomong, apakah Selir Yue benar-benar meninggal dunia? Saya tidak percaya dia benar mati begitu saja. Ayah, Anda sudah mencari ibu dan anak itu selama bertahun-tahun. Seharusnya Anda sudah merelakan saja. Aduh, Nona Gu, sakit. Maaf ya. Mungkin ayah sedih karena Selir Yue sudah meninggal. Hatinya berduka, tapi syukurlah dia menemukan keponakan sepertimu. Mulai sekarang, saya akan merawatmu seperti kakak kandung. Ayo pergi. Nona Gu, Anda mau bawa saya kemana?
Kamu tidak punya tempat tinggal, saya harus membantumu. Ngomong-ngomong, dulu kamu bekerja di pusat hiburan. Sebagai apa? Saya terapis pijat. Memijat orang? Seumur hidupku, aku belum pernah ke tempat hiburan. Hei, Apakah tempat itu Nona muda menyenangkan? kedua. Tempat itu adalah tempat kalangan bawah. Anda adalah putri dari keluarga terhormat. Mengapa Anda harus pergi ke sana? Paman Fu, pekerjaan tidak mengenal status, bahkan jika itu adalah tempat kalangan bawah. Mereka hanya terpaksa demi mencari nafkah. Tidak kusangka dia akan membelaku. Aku ini wanita anggun, tidak suka cara merendahkan orang lain seperti ini. Ngomong-ngomong, Yinyin, bagaimana kalau kau bekerja di rumahku? Aku sudah berjanji pada ayah untuk menjagamu dengan baik. Jika aku bisa pergi ke keluarga Gu dan mendekati Gu Chengfeng, lebih mudah menyelidiki penyebab kematian bibiku. Akan lebih mudah. Baik. Nona Gu, biarkanlah aku yang melakukannya. Sepupu, panggil saja aku Xiaoyun. Xiaoyun, Ayo naik mobil. Nona, Direktur Gu telah berkata akan memperkenalkan Qin Yinyin kepada semua orang di kota pada jamuan makan malam keluarga 3 hari lagi. Tetapi jika Anda membawanya kembali ke keluarga Gu, bukankah itu sama saja dengan mendatangkan masalah besar? Apa yang perlu ditakutkan? Hasil tes DNA belum keluar, tentu saja aku harus menempatkannya di bawah pengawasanku. Jika dia bukan putri kandung ayah, semuanya akan baik. Baik saja. Bagaimana jika dia putrinya? Nona memang sangat cerdas. Tentu saja, putri keluarga Gu hanya bisa aku. Sepertinya, mengirim Anda ke keluarga Gu saat itu adalah pilihan yang paling tepat. Yuer, seandainya saja dulu aku tidak terlalu lemah dan tidak berdaya. Aku pasti bisa menahanmu. Di dalam sini ada barangku untukmu dan anak kita. Begitu aku menemukan kalian, kita bisa menjadi keluarga utuh lagi. Bagaimana? Sudahkah kamu mencari tahu dari mana Qin Fang membawa pulang Qin Yinyin? Belum, namun, aku menemukan kepala perawat yang membantu persalinan Nona Qin Yue saat itu. Dia juga pernah bertemu dengan Qin Fang. Aku akan membawanya masuk ke Donghai. Nanti kita bertemu di sana. Baik, masalah ini sama sekali tidak boleh diketahui oleh anggota keluarga Gu yang lain. Kantor hukum Maoli yang mengerjakannya. Direktur Gu jangan khawatir. Qin Yinyin, kenapa kamu berkeliaran? Nona sedang menunggumu. Ah, baik. Aku segera ke sana. Yinyin, Paman Gu, selamat malam. kamu belum tidur selarut ini. Nona muda kedua bilang dia tidak bisa tidur. Aku akan memberinya akupuntur dan pijatan. Ya, Paman Gu juga tidak bisa tidur. Bagaimana kalau aku pijat sebentar? Dulu guru tua pernah mengajariku. Keterampilan memijatku sangat bagus. Kalau begitu baguslah, masuklah. Nona, saya melihat gadis desa itu di luar ruang kerja tuan muda tertua. Apa? Dia di luar ruang kerja ayahku? Gadis desa itu, jangan dia mau melakukan hal yang tidak senonoh kepada tuan muda. Tutup mulut kotormu itu. Jangan lupakan posisi dirimu. Beraninya menggunjing ayahku. Xiaoyun, Mengapa kau belum segera membawa wanita jalang itu ke hadapanku? Kenapa kau belum segera panggil kakak sepupuku kemari? baiklah Nona. Aku ini wanita terhormat. Qin Yinyin, jangan sampai kau membuatku marah. Ini, Apa kau belum pernah melihat foto bibimu? bibi saya meninggal dunia saat saya masih sangat kecil. Saya tidak tahu seperti apa wajahnya dan tidak ada foto yang tersisa. Inilah pertama kalinya saya melihat foto itu. Kau dan bibimu benar-benar mirip sekali seperti cetakan yang sama. Tapi kau telah membunuhnya. Kau adalah seorang pembunuh. Yinyin, kau harus menjaga liontin giokmu dengan baik. Ini bagi bibimu sangat penting. Saya mengerti. Kalau begitu Paman Gu, mari kita mulai. Baik. Paman Gu, Titik Yamen, Feng Fu, Feng Qi,
dan juga titik anmian. Ini semua dapat membantu tidur. Tapi mereka juga bisa membuatmu buta. Gu Chengfeng, aku akan membuatmu perlahan merasa putus asa, membuatmu menyesali kematian ibu dan bibi seumur hidupmu. Tampaknya kamu benar mempelajari sesuatu di tempat hiburan itu. Setelah ini, aku harus lebih sering merepotkanmu untuk membantuku melakukan akupunktur lagi. Yinyin, maafkan aku. Paman tidak seharusnya menaruh prasangka buruk kepadamu sebelumnya. Jika orang tuamu tahu bahwa kamu melakukan hal seperti ini, mereka pasti akan sangat kecewa. Tidak apa-apa, Paman Gu. Prasangka atau semacamnya tidak penting. Yang penting adalah hidup. Kamu sama seperti bibimu, ulet dan penurut. Oh, ngomong-ngomong, aku sudah meminta Xiao Yun untuk menyiapkan beberapa set pakaian tambahan untukmu. Nanti kamu bisa tampil di jamuan makan keluarga. Paman Gu. Bukankah UR itu bibi? Siapa yang akan Paman Gu temui? Qin Yinyin, benar tidak bisa diandalkan. Kepala pelayan Fu. Nona Qin, keluarga Gu bukanlah tempat di mana kamu bisa berkeliaran sesuka hati di sini. Paman Gu bilang dia tidak bisa tidur, jadi aku melakukan akupunktur dan pijat untuknya. Nona Qin, di keluarga Gu kamu hanyalah orang luar. Tidak ada makanan keluarga Gu yang gratis. Aku tahu. Aku akan menjaga batasan diri dengan baik. Aduh, Nona muda kedua. Biar saya saja. Kakak Yinyin, aku tidak sengaja memecahkannya. Padahal ini parfum edisi terbatas yang ayah minta peracik khusus meraciknya untukku. Aduh, hati-hati. Kakak Yinyin, kamu terluka, ini salahku. Tidak apa-apa, tinggal diobati sedikit saja. Kakak Yinyin, kamu baik sekali padaku. Andai saja kamu adalah kakak kandungku. Xiao Yun, kamu adalah putri dari keluarga terpandang. Sementara aku hanya orang biasa. Tapi aku hanyalah nona muda kedua. Apa bedanya? Aku bukan anak kandung ayah. Aku anak angkatnya. Hanya karena dia mirip Qin Yue, kamu berpikir dia anakmu, brengsek. Ayah, dia bukan putriku. Jika saja saat itu ayah tidak mengurungku, Qin Yue dan anak kami tidak akan menghilang. Xiao Yun adalah anak yang ditelantarkan. Dia selalu mengingatkanku pada anakku sendiri. Aku hanya ingin memberinya rumah. Sudahlah. Dia harus menjadi gadis terhormat paling menonjol di Donghai. Jika dia mempermalukan keluarga Gu, aku sendiri yang akan mengurusnya. Ternyata Gu Chengfeng punya seorang putri lagi. Xiao Yun pasti sangat menderita di keluarga Gu selama bertahun-tahun ini. Aduh, Xiao Yun, sakit. Maafkan aku, kakak Yinyin. Aku tidak sengaja. Xiao Yun, kamu tulus dan manis. Kamu gadis yang baik. Kisah hidup kita, bukan kita yang menentukan. Tapi setidaknya kamu sekarang terjamin sandang, pangan, dan papannya. Hei, apakah orang tua kandungmu pernah mencoba mencarimu? Tidak, mereka semua tidak menginginkanku lagi. Lalu, apakah kamu pernah berpikir untuk mencari mereka? Untuk apa mencari manusia tidak tahu diri yang menelantarkan anak sendiri? Tidak ada gunanya. Lusa adalah pesta keluarga-keluarga Gu. Pakai apa ya? Kakak sepupu Yinyin, aku akan menunjukkan sesuatu yang sangat bagus padamu. Ayo. Kupikir dia lebih terhormat. Ternyata memang hanya seperti ini. Selera kakak sepupu benar sangat bagus. Ini adalah edisi terbatas seharga 1.600.000.000 rupiah untukmu. 1.600.000.000 rupiah? Sebaiknya jangan, aku tidak bisa menerimanya. Itu, aku agak mengantuk. Aku tidur duluan ya. Berhenti. Semua ini diberikan ayah kepadaku. Kakak sepupu, kamu belum pernah melihat barang seperti ini seumur hidupmu kan?
Tidak mau pilih, pilih. Lupakan saja, kondisi keluargaku tidak begitu baik, aku juga sudah terbiasa. Aku juga tidak bermimpi untuk menjadi kaya mendadak. Jujur saja, kamu memang belum pernah melihat dunia. Kakak sepupu, aku berkata seperti ini. Jangan salahkan aku ya, aku hanya merasa kita adalah orang yang senasib, sungguh menyedihkan. Bagaimana kalau besok aku ajak kakak sepupu melihat dunia? Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak ada apa-apa. Jauh lebih enak dilihat seperti ini. Xiaoyun, aku rasa aku benar tidak cocok berada di tempat seperti ini. Bagaimana kalau aku pergi saja? Jangan pergi. Hari ini, aku akan membawamu bertemu dengan para sosialita dan putra bangsawan di Donghai. Tidak perlu. Aku ada urusan di rumah. Aku pulang dulu ya. Ya. Maafkan aku. Siapa sih si norak ini? Keponakan. Ayahku. Aku kira dia adalah nona muda yang dibawa oleh keluarga Gu. Wajahmu benar mirip sekali dengan ayahmu. Benar Direktur Gu versi wanita. Diam. Gu Xiaoyun, kau berani menyiramku? Hanya karena punya sedikit uang busuk, kau berani menyiramku. Cincin ini sudah lama kau incar kan? Ambil, jangan ganggu aku. Aku sudah lama mengincar cincin ini, tapi aku tidak berhasil mendapatkannya. Astaga. Ada apa? Pada pukul 3 sore nanti, Direktur Gu akan pergi sendirian ke gudang Jalan Jiangmen. Sepertinya dia sudah menemukan saksi yang ditemui Putri Qin Yuseng hari itu. Ikuti dia. Jangan biarkan dia menemukan petunjuk apapun tentang putrinya. Sudah terlambat, sekarang aku harus pergi ke rumah sakit untuk mengambil laporan tes. Apa kau tidak ingin tahu? Apakah Qin Yinyin benar anak kandungnya? Aku tidak peduli bagaimana caramu. Jaga mereka baik-baik, kalau tidak, bagaimana aku bisa tetap di keluarga Gu? Xiaoyun, sepertinya kau sangat membenci wanita itu. Mau aku beri dia pelajaran untukmu? Boleh saja, pelajaran seperti apa yang akan kau berikan padanya? Yuer, aku selalu tidak percaya bahwa kau dan anak kita akan meninggalkanku selamanya. Aku tidak akan menyerah. Setelah bangun hari ini, aku merasa semuanya terlihat kabur. Lokasi gudang itu jelas ada di sekitar sini. Kenapa tidak bisa ditemukan? Hei, apa? Sesuatu terjadi pada Xiaoyun? Jangan khawatir, aku akan segera datang. Xiaoyun? Kakak sepupu, tolong aku. Apa yang kalian lakukan? Kau ini siapa, ha? Jika kalah, harus menerima kekalahan. Benar. Lepas baju, lepas baju, lepas baju, lepas baju. Apa kalian tahu dia siapa? Dia adalah nona muda kedua keluarga Gu. Tidak perlu bersikap formal, kan? Nona muda kedua keluarga Gu juga harus mengikuti aturan main yang berlaku. Semua orang yang ada di sini, siapa yang bukan orang terpandang di Donghai? Betul sekali. Putri kaya tidak mau ikut bermain. Kalau begitu, kau pasti mau, kan? Hahaha. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Mereka semua gila. Jadi, apa yang harus kulakukan sekarang agar kalian membiarkan mereka pergi? Gadis kecil, minuman ini tidak murah. Setelah kau menghabiskannya, kami pasti akan membiarkan kalian pergi. Aku tidak bisa meminumnya. Kalau begitu nona muda kedua Gu harus menerima kekalahan, telanjang dan mengambil beberapa foto, biar semua orang di kota Donghai melihatnya. Apa? Kak, aku ingin pulang. Aku minum. Jangan sakiti dia. Minumlah, jika tidak minum, aku akan memaksa. Tahan dia. Lepaskan aku.
apa? Kenapa begitu pusing? Sudah pusing? Pingsan, nona muda kedua. Anda benar. Benar telah menderita. Siapa wanita ini sebenarnya? Dia cukup melindungi Anda. Gadis miskin dari desa, biar dia melihat dunia. Dia memiliki tingkah laku yang sama dengan Gu Chengfeng. Berpikir untuk menyelamatkan semua orang menyedihkan di dunia. Tidak disangka, dia sendiri yang termasuk golongan paling munafik. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Aku tidak perlu mengajari, kan? Nona muda kedua tidak perlu cemas. Si Udik ini benar-benar bodoh ya. Bagaimana laporan pemeriksaannya? Anak siapa dia sebenarnya? Nona Qin, apakah panas? Xiao Yun. Xiao Yun. Direktur Gu, ada situasi yang berubah. Aku akan mencari kesempatan untuk membawanya kepadamu. Baiklah, kalau begitu aku percayakan semua ini padamu. Aku juga kebetulan memiliki urusan penting yang perlu ditangani. Di mana Xiao Yun? Kenapa dia datang ke tempat seperti ini? Direktur Gu, nona muda kedua tidak pernah menginjakan kaki di tempat semacam ini. Menurutku dia pasti dipengaruhi oleh Qin Yinyin, orang yang tidak tahu malu itu, yang merayunya. Kamu bilang Qin Yinyin yang membawanya ke sini. Jangan dekat-dekat. Kau yang manis, bekerja sama mengambil beberapa foto dengan kami, maka semua akan baik. Baik saja. Aku tidak mau. Dasar wanita, berbuatlah yang benar sedikit. Masih mau lari? Seret dia kemari. Telanjangi dia. Kalian jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Mau merangkak lagi, Hu? Apa kau masih punya tenaga? Hah? Kalian jangan sentuh aku. Xiao Yun. Xiao Yun, bagaimana dengan keadaanmu? Ayah, ini semua tidak ada hubungannya dengan kakak. Bawa nona kedua kembali. Apa nona kedua terluka di suatu tempat? Dia hanya pingsan. Itu Qin Yinyin. Dia dan nona kedua dipaksa minum alkohol dan hampir dilecehkan. Untungnya saya datang tepat waktu. Ayah, jangan salahkan kakak sepupu Yinyin. Dia bukan orang jahat. Kembalilah dulu. Di mana Qin Yinyin? Dia di dalam bersama sekelompok pria, melakukan hal yang memalukan. Awalnya saya kira dia hanya dirusak oleh ayah angkatnya. Tidak disangka dia sama saja dengannya. Tidak tahu malu. Ayo, bukakan pintu itu. Buka. Minggir kalian semua. Yinyin. Paman Gu. Direktur Gu, kenapa Anda bisa ada di sini? Kalian semua ada di sini. Apa yang kalian lakukan padaku? Direktur Gu, ini bukan urusanku. Direktur Gu, apa kita masih perlu mengejar? Tidak, bawa orang ini ke rumah sakit dulu. Aku harus tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Tidak apa-apa, jangan ribut. Apa laporan tesnya sudah didapat? Sudah. Qin Yinyin bukan putri kandungnya. Sayang sekali aku sudah menyiapkan adegan yang begitu besar. Sepertinya dia tidak akan muncul di jamuan makan keluarga besok. Xiao Yun, selama ayah masih tinggal di keluarga Gu, dia pasti akan membantumu untuk duduk nyaman sebagai putri tunggal keluarga Gu. Memangnya kau ini siapa? Seorang sampah yang bahkan menyerahkan putri kandungnya sendiri dan membiarkan orang lain membesarkannya. Aku tidak butuh bantuanmu. Xiao Yun, aku. Singkirkan saja muka menjijikan itu. Jika aku mendengarmu berbicara seperti itu lagi, kau berkemaslah dan enyah dari keluarga Gu. Tidak boleh membiarkan tuan muda tertua itu menemukan nona. Ini adalah perintah tuan. Dan juga demi putriku, Xiao Yun. Di mana kantor detektif itu?
Aku ingin meminta kalian untuk mencari beberapa informasi. Gu Chengfeng, jika kau tidak menyebabkan kematian ibu dan bibiku, kau tidak akan menanggung penderitaan kebutaan ini. Semua ini sudah sepantasnya kau terima. Kau sudah sadar? Paman Gu, kau menyelamatkanku lagi. Terima kasih. Kau masih ingat itu? Aku berkali-kali menyelamatkanmu, beginikah caramu membalasku? Paman Gu, aku tidak mengerti. Apa aku melakukan kesalahan? Kenapa kau membawanya ke tempat serendah itu? Sudahlah, kau masih muda. Aku tidak ingin terlalu menyalahkanmu. Ambil barang-barangmu dan tinggalkan keluargaku. Tinggalkan keluargaku? Tidak bisa. Selama kau belum menanggung konsekuensi yang besar, aku tidak akan pernah pergi. Paman Gu, kau harus percaya padaku. Aku sungguh tidak berniat mencelakai Xiao Yun. Aku bersumpah demi nama ibuku. Temannya yang memberitahuku bahwa Xiao Yun dalam bahaya, jadi aku bergegas ke sana untuk menyelamatkannya. Kau bilang kau pergi untuk menyelamatkan Xiao Yun. Ya, Xiao Yun sangat baik padaku, memperlakukanku seperti saudara kandung sendiri. Jika aku benar ingin mencelakainya, kenapa aku malah menempatkan diri dalam bahaya? Ini salahku juga, karena aku tega membawamu masuk ke keluargaku. Tapi Xiao Yun adalah putriku. Aku tidak akan membiarkannya berada dalam bahaya apapun. Sebaiknya kau pergi. Jangan pernah muncul lagi di keluargaku. Paman, kumohon padamu, kau harus percaya padaku. Aku sungguh tidak berniat mencelakai Xiao Yun. Leontin ini, meskipun Yuer yang memberikannya padamu, tapi aku tidak ingin kau memamerkannya kemana-mana. Hei, jangan. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Itu barang milikku. Direktur Gu, Dr. Chen bilang dia ingin bertemu dengan Anda. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Itu barang milikku. Kau harus jaga dirimu baik-baik. Ibu, Bibi, maafkan aku. Aku sama sekali tidak punya kemampuan untuk membalaskan dendam kalian. Aku bahkan menghilangkan peninggalan yang kau berikan kepadaku. Apa yang harus aku lakukan? Halo, Anda siapa? Nona Qin, aku punya seorang kenalan almarhum dari ibumu, Nyonya Qin Fang. Dia ingin bertemu denganmu. Siapa kau sebenarnya? Mengapa aku harus percaya padamu? Nona Qin, apakah kau tidak ingin tahu siapa ayah kandungmu? Saat ini ada banyak orang yang mengawasiku. Jika kau ingin mengetahui kebenarannya, segeralah temui aku. Direktur Gu, kesalahan medis yang terjadi pada Qin Fang di rumah sakit sudah diselidiki. Memang itu adalah kelalaian dari pihak rumah sakit kami. Kelalaian? Seseorang yang sehat meninggal begitu saja. Menurut saya, rumah sakit ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Saya akan menarik semua dana. Direktur Gu, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Ini adalah barang milik kepala pelayan Fu, sudah saya simpan untuk Anda. Setelah mengetahui bahwa Qin Fang dan Qin Yin bukanlah ibu dan anak kandung. Kepala pelayan Fu secara pribadi melakukan tes DNA pada Qin Yin Yin. Ini adalah laporan hasil tesnya. Ternyata dia benar putriku. Direktur Gu. Yingin. Mana? Nona Qin sudah pergi. Direktur Gu, Tuan Besar menyuruh Anda kembali sebentar. Ayah mencariku pada saat seperti ini. Kau pergi, tidak peduli sejauh apapun. Cari dia dan bawa kembali. Saya akan segera sampai. Tolong pastikan Anda menunggu saya. Xiao Yun, akhir ini kamu sedang melakukan apa? Akhir ini saya sedang mengurus urusan perusahaan dan juga mengatur daftar tamu untuk pesta besok. Kalau begitu Anda sudah tahu, apa yang sedang ayahmu lakukan akhir ini? Dia sedang mencari kakak perempuan yang hilang 20 tahun lalu. Jangan lupakan itu. Status dan posisi yang kamu miliki sekarang, itu semua karena keluargaku.
Jika wanita Wangsagu yang asli ditemukan, apakah kamu akan melepaskan kehidupan mewahmu sekarang? Xiaoyun sangat menghargai kebaikan kakek. Dan selalu menempatkan keluarga Gu di tempat pertama, aku juga akan baik pada kakak perempuanku. Kebaikan itu tidak berguna. Keluarga Gu selalu mengatakan kepada publik bahwa kamu adalah anak kandung. Anak itu benar sebuah aib. Keluarga Gu tidak mentolerir hal kotor. Dia tidak boleh mengganggu mataku. Jangan khawatir kakek, aku pasti tidak akan membiarkan ayah menemukannya. Aduh, nona muda kedua memang pintar sejak kecil. Tuan bisa tenang sekarang. Besok adalah pesta keluarga Gu. Aku akan mengusulkan agar ayahmu memberikan sebagian saham kepadamu dan menaikkan jabatanmu. Baik, Xiaoyun akan mengikuti semua kata kakek. Tuan muda telah datang, tepat waktu untuk makan bersama tuan. Sudahlah, tidak perlu. Ayah, jadi Anda mencari saya. Kedatanganmu tepat. Besok adalah jamuan keluarga Gu. Semua tokoh terkemuka di kota akan berkumpul. Aku ingin kamu segera memberitahu perusahaan. Serahkan 20% saham wanita itu kepada Xiaoyun. Ayah, Xiaoyun masih muda. Jika persentase kepemilikan sahamnya terlalu tinggi, dia akan menjadi pemegang saham utama. Lagi pula, itu diperuntukkan bagi Yuer, tidak boleh disentuh. Kamu berani menentangku. Berlutut. Ayah, jika bukan karena bantuan Yuer saat itu, yang menyelamatkan aset leluhur keluarga Gu sudah lama bangkrut. 20% saham itu harus ditinggalkan untuk Yuer dan anak kami tidak bisa diberikan. Dahulu, kamu tertipu oleh kata manis wanita murahan itu. Dia sudah mati. Apakah kamu sedang marah padaku, kepala pelayan Fu? Siapkan hukuman keluarga. Tuan, tahan amarah Anda. Bawa ke sini. Anak durhaka, berlutut. Tuan besar, tuan muda sudah tidak muda lagi. Anda harus menjaga martabatnya. Martabat? 20 tahun yang lalu, jika dia tidak kabur dengan wanita murahan itu, kapan keluarga Gu menjadi bahan tertawaan orang lain? Gu Chengfeng, kau adalah anakku. Aku harus membuatmu tahu. Tanpa aku, tanpa keluarga Gu, kau bukan apa-apa. Anda masih berani menyebutnya. 20 tahun yang lalu, Anda yang mengusir Yuer dan anak itu. Sekarang aku bukan lagi orang yang tidak punya apa tanpamu. Demi Yuer dan anakku, aku tidak akan pernah tinggal diam. Aku pasti akan menjaga dengan baik untuk Yuer, segala sesuatu milik anak kami. Kau. Panggil orang. Antarkan Tuan Besar kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Ada apa dengan ayah? Xiaoyun, kau harus tahu. Ayah bisa membuatmu menikmati segalanya, dan juga bisa membuatmu tidak punya apa-apa. Aku pasti akan menjadi putri baik ayah. Ngomong-ngomong, apakah pesta besok akan berjalan sesuai rencana? Itu disiapkan khusus untuk kakak sepupu. Tapi kakak sepupu berbuat salah. Dia berbuat salah. Atau dia dijebak oleh orang lain. Aku percaya kakak sepupu Yinyin, tidak sengaja. Besok semuanya akan berjalan seperti biasa. Semua berjalan seperti biasa. Sepertinya, dia ternyata belum mengusir Qin Yinyin. Qin Yinyin sudah menghilang. Tapi dilihat dari ini, tuan muda sangat puas denganmu. Tidak ada yang tidak menyukaiku. Kecuali Gu Chengfeng. Dia tidak pernah menganggapku sebagai putri kandungnya. Aku harus memegang kendali keluarga Gu di tanganku sendiri. Barulah aku tidak perlu mengkhawatirkan Gu Chengfeng. Saya tidak butuh yang namanya ikatan keluarga. Jika Qin Yinyin bukan putri Gu Chengfeng, lalu di mana putri yang sebenarnya? Saya sudah mengirim orang untuk mencarinya. Bidan yang membantu Qin Yue melahirkan saat itu. Pesan akan segera datang. Xiaoyun, semua salah ayahmu ini yang tidak punya kemampuan. Kenapa tidak cepat pergi mencari? Baik, saya akan segera pergi. Gu Chengfeng, kau tidak mau memberiku apapun, maka aku harus mengandalkan diriku sendiri.
Apa ini? Ayah tidak pernah membukanya. Nona muda kedua. Ah, aku sedang membersihkan ruang kerja ayah. Sedang apa kau di sini? Direktur Gu berkata agar aku segera menyerahkan ini kepadanya. Ini belum pernah dibuka. Untuk apa ia menggunakannya? Direktur Gu berkata, ini adalah milik putrinya yang ditinggalkan oleh Nyonya Qin. Ia akan mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Apa? Mungkinkah Gu Chengfeng sudah menemukan putri kandungnya? Tidak bisa. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebut semua yang menjadi milikku. Xiaoyun, kami sudah menemukannya. Perawat yang membantu persalinan Qin Yue saat itu. Qin Yinyin juga mencarinya. Cari cara agar mereka menghilang. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang boleh merebut semua yang menjadi milikku. Semuanya sudah siap. Sungguh malang. Mereka muncul di waktu yang tidak tepat. Siapapun yang menghalangi jalan putriku, ia harus mati. Bagaimana dengan Qin Yinyin? Kalian siapa? Dasar kau jalan kecil, apa kau tidak melihatnya? Kita diculik. Kau sekarang adalah sepupu muda keluarga Gu. Kau pasti punya uang, berikan sebagian pada mereka. Aku tidak punya uang sepeser pun. Uang santunan ibu. Bukankah sudah kau ambil? Uang santunan? Saat itu sudah dihabiskan oleh ayah judimu ini. Lagi pula, bagi orang keluarga Gu, menghabiskan sedikit uang seharusnya mudah, kan? Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Dia juga bukan ayahku. Kenapa aku harus membayar utangnya? Lagi pula, aku juga bukan orang keluarga Gu. Dasar kau tidak tahu berterima kasih. Aku membesarkanmu selama 20 tahun. Dasar kau jalan kecil. Diam. Kudengar besok keluarga Gu akan mengadakan pesta. Dan juga akan memperkenalkanmu pada semua tokoh terkenal di kota. Kenapa? Setelah punya ayah angkat kaya. Kau tidak mau mengakui ayah penjudi ini lagi? Kalau begitu, aku akan memotong lidahnya. Jangan, tolong. Kalian berdua lumayan berani ya. Kalau begitu duanya. Selesaikan bersamaan. Berhenti. Yinyin, cepat pergi. Hehehe. Qin Yinyin, tolong aku. Aku tidak bisa membiarkan ayahku begitu saja. Hehehe. Yinyin, Paman Gu, bagaimana keadaanmu? Kau baik-baik saja? Cepat panggil ambulan. Yinyin, maafkan aku. Ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu. Kenapa? Kenapa kau mengusirku dari keluarga Gu? Kenapa kau masih datang untuk menyelamatkanku? Sebenarnya kenapa ini? Dokter, bagaimana keadaan Paman Gu? Paman Gu. Nona Qin, apa Anda benar tidak tahu? Tidak tahu apa? Ini adalah asal. Usul Anda sebenarnya adalah putri kandung dari Direktur Gu. Qin Yinyin. Hah? Kau sudah melukai ayahku. Kau masih berani di sini? Nona muda kedua Gu, tolong tenang dulu. Saat ini Direktur Gu benar butuh istirahat total. Dokter, bagaimana kondisi ayahku sekarang? Awalnya Direktur Gu hanya mengalami gegar otak ringan. Tetapi beberapa hari yang lalu sepertinya beliau terluka lagi. Sekarang saraf visualnya juga rusak. Saraf visual rusak? Saraf rusak? Lalu, mata ayahku. Semua salahmu, dasar jalang. Beginikah caramu membalas kebaikannya?
Xiao Yun, coba tanyakan hal itu pada dirimu sendiri. Aku tulus padamu. Kenapa kau ingin mencelakaiku? Hahaha, salahkan saja dirimu sendiri yang bodoh. Kau sungguh berpikir kita sama menderita. Aku nona muda kedua keluarga Gu, cobalah bercermin, kau ini siapa? Hah? Ternyata selama ini kau hanya berpura-pura. Kau sendiri yang ingin menunjukkan kebaikanmu. Aku hanya mengatakan beberapa kata dari hati. Lalu kau menganggapku saudara? Sungguh menggelikan, bodoh dan rendahan. Injak orang sepertimu. Semudah menginjak semut. Mumpung suasana hatiku sedang bagus sekali hari ini. Cepat pergi dari sini, jangan sampai aku melihatmu lagi. Gu Chengfeng, tak kusangka kau akan mengalami ini. Sepertinya bahkan takdir pun membantuku. Besok, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Aku tidak mau menunggu sedetik pun lagi. Pamanku sudah buta. Tapi mengapa aku tidak merasa senang? Nona Qin, Kau adalah pengawal pamanku. Nona Qin, mari bicara sebentar. Ayah, ini aku, Xiao Yun. Bagaimana perasaan ayah? Di mana Yin Yin? Di mana Yin Yin? Ayah, dokter bilang benturan keras menyebabkan saraf ayah rusak. Semua salah Qin Yin Yin. Kalau ayah tidak menyelamatkannya, ayah tidak akan terluka. Dia tahu dia telah menyebabkan ayah buta. Dia malah melarikan diri. Apa? Yin Yin? Yin Yin. Ayah. Kamu pergi cari dia dan bawa dia kembali. Pergi. Ayah, dia sudah sangat menyakiti ayah. Ayah masih ingin mencarinya. Aku ini putrimu. Kamu bukan putriku. Yin Yin yang putriku. Tidak mungkin. Tes DNA mengatakan kalian sama sekali tidak punya hubungan. Ayah, pasti ayah salah, ayah. Tuan muda, tenanglah. Kami pasti akan menemukan nona muda. Bukan. Ini semua salahku. Aku yang berbuat salah. Aku memperlakukan Yin Yin seperti itu sebelumnya. Dia pasti tidak akan memaafkanku. UR, ini semua salahku karena tidak mengenali putri kita. Ini adalah balasan atas perbuatanku. Ayah harus istirahat yang baik. Jangan terlalu bersemangat. Jika Qin Yin Yin memang putri ayah, dia seharusnya sudah mengakui ayah sejak lama. Siapa yang akan melepaskan kesempatan menjadi nona muda keluarga Gu? Kau. Jangan pikir aku tidak tahu. Trik dan hal yang sudah kau lakukan. Ayah. 12 tahun yang lalu aku membawamu ke keluarga Gu. Apa saja kau lakukan agar tetap hidup, betapa banyak cara yang sudah kau gunakan. Ayah, aku melakukannya agar kakek dan ayah senang. Senang? Seandainya kau bersikap baik pada Yin Yin, aku sebenarnya bisa melupakan masa lalu. Tetapi sekarang kau mencelakai putriku, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan menyesal. Apa ini? Ini titipan dari Direktur Gu untukmu. Peninggalan Nyonya Qin. Leontin yang kamu kenakan. Kamu bisa membukanya. Ini yang ditinggalkan Bibi untukku. Hanya Direktur Gu yang tahu segalanya. Tolong sampaikan terima kasihku pada pamanku. Benda apa sebenarnya ini? Bagaimana cara membuka liontin ini? Tidak bisa, aku harus mencari pamanku dan menanyakan semuanya dengan jelas. Kenapa? Kenapa sampai sekarang kau masih memikirkan putri kandungmu, padahal hanya aku yang menganggapmu ayah kandung? Qin Yin Yin, aku selalu berpikir kau ini sampah. Tidak kusangka, pada akhirnya Au juga yang membuat masalah denganku. Tuan muda, berhati-hatilah. Anda mau melakukan apa? Aku akan mencari Yin Yin. Tuan muda, kami sudah menambah personel.
Penyakit Anda membutuhkan istirahat. Kepala pelayan Fu, apa menurutmu aku sudah tidak berguna lagi? Aku Gu Chengfeng, meskipun mataku tidak bisa melihat, aku tetaplah direktur keluarga Gu. Pergi! Kau masih ingat siapa dirimu? Dalam keadaan yang seperti ini, kau sudah tidak mampu mengelola keluarga Gu. Kontrak ini. Kontrak apa? Pindahkan 20% saham Qin Yue. Tidak. Aku tidak akan pernah menandatanganinya. Kepala pelayan Fu, lakukan. Apa yang kalian lakukan? Coba saja kalian berani menyentuhku. Tuan muda tertua, saya melakukan ini juga demi keluarga Gu. Sudah lama kukatakan padamu, jika kau meninggalkan keluarga Gu dan melepaskan status tuan muda tertua Gu, kau hanyalah sampah. Tidak, tidak. Ini. Gu Chengfeng, kau adalah anakku. Kau pikir kau bisa melawanku. Sebagai pebisnis kau harus berhati baja. Tapi kau, demi seorang wanita dan anak haram, membuat dirimu menjadi kacau seperti ini. Kau tidak pantas memimpin keluarga Gu. Pesta keluarga Gu besok kau tidak perlu datang. Tuan muda. Pergi, pergi. Yue, aku telah mengecewakanmu. Jika harus menyalahkan, salahkan saja keluarga Gu. Mereka semua yang memaksaku. Ayah. Mama, aku sangat merindukanmu. Yunyin. Mama, mereka semua bilang aku anak liar. Bilang aku bukan anak kandungmu. Bilang aku tidak punya rumah. Anak bodoh. Jangan menangis. Di mana ada mama? Rumah ada di sana. Mama, aku sudah tidak punya rumah lagi. Kemana aku harus pergi? Xiao Yun, kudengar kali ini kamu akan mengambil alih bisnis keluarga grup Gu, ya? Xiao Yun itu benar. Benar wanita kaya dari keluarga terpandang. Setelah ini, keluarga kita harus lebih sering menjalin hubungan. Kamu siapa? Ini adalah putri dari grup Donghai. Xiao Yun, orang penting mudah lupa ya. Bukankah grup Donghai sudah bangkrut? Kenapa? Sekarang, sembarang orang bisa masuk ke pesta pribadi keluarga Gu. Kamu tidak ingat aku? Dulu aku ingat kamu pernah memuji cincin berlianku yang indah. Lalu kamu meniru dan membeli yang persis sama sepertiku. Nah, apa namanya ini? Dongxi Xiaopin. Coba katakan sekali lagi. Gu Xiaoyun, memangnya kamu ini siapa? Siapa yang tidak tahu? Kamu itu hanya anak angkat keluarga Gu. Tunggu saja putri kandung keluarga Gu kembali. Apakah kamu masih bisa menikmati kejayaan ini? Memangnya kenapa kalau anak angkat? Kenapa? Apa kamu tahu siapa nona muda yang sesungguhnya? Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang bisa menemukannya. Nona kedua, tidak perlu marah. Meskipun Qin Yinyin kembali, dia hanyalah keponakan yang diakui oleh tuan muda tertua. Anak haram yang tidak tahu diri itu sudah tidak akan bisa kembali. Aku sendiri yang membunuhnya. Nona kedua Anda seharusnya tidak melakukan hal semacam ini. Semua penghalang harus mati. Gu Chengfeng masih di rumah sakit.
Bahkan jika dia pulih kembali, dia tidak akan bisa membuktikan identitasnya. Apakah anggota Dewan Direksi sudah datang? Sudah lengkap. Tolong panggil kakek ke sini. Keluargaku mulai sekarang akan menjadi milikku. Baik. Para hadirin, Tuan Besar Gu hari ini punya beberapa hal untuk diumumkan. Hari ini, semua petinggi grup Gu dan anggota Dewan Direksi berkumpul di sini. Putraku, Gu Chengfeng, sedang sakit, sehingga tidak dapat merangkap jabatan sebagai presiden perusahaan dan urusan bisnisnya. Mulai sekarang, saya akan menjalankan haknya sebagai perwakilan. Hah? Ada apa ini? Sayang sekali Tuan Muda Gu. Kedua, Gu Chengfeng memindahkan 20% saham awal perusahaan ke nama putrinya, Gu Xiaoyun. Saham awal? Apakah itu bagian Qin Yue? Itu adalah perubahan yang belum pernah terjadi. Harus Tuan Muda Gu sendiri yang datang. Gu Chengfeng sudah menandatangani persetujuan. Sisanya tergantung pada keputusan para dewan direksi. Siapa lagi yang tidak setuju? Setuju. Kami akan mengikuti apapun yang dikatakan Tuan Besar Gu. Aku tidak setuju. Saya tidak setuju. Kenapa dia datang? Bukankah dia di rumah sakit? Kenapa dia bisa muncul di sini? Saya juga tidak tahu. Saya sudah menyuruh orang untuk menjaganya dengan baik. Saya tidak setuju untuk mengalihkan saham kepada Gu Xiaoyun, karena dia bukan putri saya, dan saya sudah menemukan putri kandung saya. Putri kandung? Ada apa ini? Sepertinya rumor itu benar. Gu Xiaoyun adalah anak angkat. Ayah, sekarang mata ayah sudah tidak bisa melihat. Ayah tidak mungkin mengurus bisnis keluarga Gu. Saya antar ayah kembali untuk istirahat. Xiaoyun, sudah saya katakan kepadamu, saya bisa menjadikanmu seorang nona kaya, saya juga bisa membuatmu kehilangan segalanya. Bagaimana urusan perusahaan bisa dipermainkan seperti ini? Kamu sudah berjanji untuk mengalihkan saham kepada Xiaoyun. Sudah terlambat untuk menyesal. Sebenarnya ada apa ini? Kita harus mendengarkan arahan dari siapa? Siapapun yang memiliki aset milik Qin Yue ini, dialah yang akan menjadi ketua yang baru. Menurut akal sehat, ini milik ibu dan anak keluarga Qin, kita semua tidak bisa menyentuhnya. Ayah pikir memaksa saya menandatanganinya sudah cukup. Itu tidak mungkin bagi saya. Saudara, semuanya, di sini saya ingin mengumumkan satu hal. Saya, Gu Chengfeng, telah menemukan putri kandung saya yang hilang selama bertahun-tahun, Qin Yinyin. Semuanya. Dia adalah putri kandung saya dan Qin Yue, Qin Yinyin. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bukankah kamu sudah mati? Saya sendiri yang Qin Yinyin, kamu tidak. Tidak apa? Apa kamu mengira saya sudah mati? Tidak mungkin. Kamu segera pergi dari sini. Gu Xiaoyun, orang harus menanggung akibat dari perbuatannya. Hahaha, bukti apa yang kalian punya? Dia adalah anak kandung. Akulah yang paling banyak berkorban untuk keluarga Gu. Hanya aku yang berhak mewarisi keluarga Gu. Kau ingin bukti? Baiklah. Kalian, bagaimana mungkin kalian masih hidup? Tidak mudah untuk melenyapkan orang seprofesi seperti kami. Semuanya. Ini adalah kepala perawat yang membantu persalinan Nyonya Qin Yue saat itu. Aku bersaksi, saat itu dia mengancamku untuk membuang bayi perempuan. Tidak kusangka keluarga Gu melakukan hal kotor seperti ini. Tidak, bukan seperti itu. Tuan, katakan apa yang harus kulakukan. Dasar tidak berguna. Yinyin, berikan padaku barang itu. Saudara-saudara, ini adalah peninggalan yang ditinggalkan Yuer saat itu, dan juga lambang cinta kami.
Di dalam kotak ini ada liontin yang persis sama. Yang lebih penting lagi, disinilah surat warisan saham yang asli berada. Tolong lihat baik. Sesungguhnya, akulah yang berhak mewarisi harta ibuku. Ibuku, Qin Yue, dengan usahanya sendiri, menghidupkan kembali pabrik tekstil keluarga Gu. Tetapi dia terlalu mempercayai keluarga Gu. Cheng Feng, aku berhasil. Setelah keluarga Gu membaik, kau bisa menjalani hidup sebagai tuan muda lagi. Benarkah? Bagus sekali. Dengan begini, aku bisa menikahimu dengan pantas. Sementara kamu hanyalah seorang buruh pabrik, dia tidak layak menikahi putrinya dia. Keluarga Gu bangkit kembali. Keluarga Gu tidak tahu membalas budi. Tak kusangka Tuan Besar Gu yang selama ini menganggap dirinya terhormat dan bermartabat. Ternyata orang yang bedakan kaya dan miskin seperti ini dan memanfaatkan orang lain. Kau anak durhaka. Kau telah menghancurkan reputasi keluarga Gu dan juga reputasiku. Tuan Besar. Qin Yinyin, kau telah menyebarkan kebohongan. Tuan Muda, aku khawatir. Kau akan menghancurkan keluarga Gu. Kepala pelayan Fu, kau benar memasukkan putri kandungmu ke keluarga Gu? Kau pikir dia bisa menggantikanku? Konyol, bagaimana bisa aset keluarga Gu diserahkan kepada seorang pelayan? Benar, Gu Xiaoyun tidak punya hak. Pesta hari ini kurang memuaskan. Antar tamu keluar. Dengan kalian, kemari. Ayah, kakak Yinyin, aku tahu aku salah. Ini semua salah dia dan kakek. Mereka memaksaku melakukan itu. Kumohon, maafkan aku. Anak durhaka ini. Hentikan mobilnya. Aku harus menemukan anak durhaka ini dan mengambil kembali hak untuk mengendalikan keluarga Gu. Tuan Besar, sekarang adalah kesempatan untuk melarikan diri. Sejak kecil aku tidak pernah melakukan kejahatan. Aku selalu menghormati Anda. Aku menganggap Anda seperti ayah kandungku. Tapi kamu ingin membunuh aku. Jika bukan karenamu, ayah angkatku tidak akan meninggal. Xiaoyun, kamu membuatku sangat kecewa. Kamu beraninya membunuh orang. Kecewa? Apa yang tidak aku berani lakukan? Aku tidak hanya membunuh orang. Aku akan membunuhmu juga. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan terlalu bersemangat. Apa yang kamu inginkan? Aku akan menuruti semua permintaanmu. Aku tidak butuh belas kasihanmu, Gu Chengfeng, sejak kecil hingga dewasa. Anda selalu menjadikan aku pengganti putrimu. Boneka Anda, aku ini manusia. Yang aku inginkan adalah kasih sayang ayah dan keluarga. Bukan bayangan putri Anda. Lepaskan aku. Xiaoyun, bagaimana kamu tahu ayah tidak mencintaimu? Yinyin, biarkan dia pergi. Baik. Mendekatlah ke sini. Aku akan mendekat, tapi jangan bersemangat. Apa yang akan kamu lakukan, Yinyin? Yinyin, cepat kejar dia. Qin Yinyin, kamu yang menghancurkan semua ini. Mati sana. Berhenti. Aku bilang berhenti. Berhenti. Xiaoyun. Xiaoyun, putriku Xiaoyun. Ayah, aku ingin pulang. Bisakah ayah membawaku pulang? Ya, Xiaoyun. Xiaoyun, putriku, aku akan membawamu pulang.
Zeng, Gu Xiaoyun, Gu Yunhai, kami mencurigai kalian terlibat dalam tindakan melukai orang lain secara sengaja, tindakan ilegal seperti kekerasan, pemalsuan tanda tangan, dan penganiayaan yang direncanakan. Kalian ditangkap. Selamat datang, Direktur Gu. Hei, Nona. Saat bekerja, harus tetap semangat ya. Jangan berpikir karena ini pekerjaan yang remeh, lalu meremehkan diri sendiri. Terima kasih, Nona. Nona, silakan masuk. Selamat datang Direktur Gu, suatu kehormatan. Astaga, bukankah Direktur Gu sudah datang? Mana dia? Kenapa malah kau yang datang? Direktur Hu, lama tidak bertemu. Aku datang hari ini memang untuk mencarimu. Bagaimana caramu bicara denganku? Kau mencari masalah ya? Siapa yang mencari masalah? Berlutut sekarang. Aduh, sakit. Siapa sebenarnya orang ini? Aku. Kau bisa memanggilku Qin Yinyin. Tentu saja kau juga bisa memanggilku Gu Yinyin. Nona, apakah perlu saya dampingi masuk? Tidak perlu, ini rumahku. Yinyin. Mama, mereka semua bilang aku anak haram. Bilang aku bukan anak kandung mama, bilang aku tidak punya rumah. Anak bodoh. Jangan menangis. Di mana ada mama? Di situ ada rumah. Ma, aku sudah pulang.